Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan yang kemarin. Ya, yang kemarin saya tidak membahas lebih rinci tentang yang di sini. Sebelumnya kan saya sudah membahas sampai di screening kan? Ya, saya tidak akan membahas untuk ke sama dengan Carl. Ini punyanya kakak. Ya, tetapi gabungan ini harapan saya ini adalah strateginya Kesmas. Ini sebenarnya cuplikan dari one problem 100 solution. Kenapa saya gunakan itu? Karena itu jauh lebih komprehensif dibanding perencanaan yang ada. Ya, mudah-mudahan Anda bisa menyimak lebih lanjut. Nah, di dalam actionnya nanti, ini kan pasti ada yang namanya 100 solusi. Dari ini semua, ini pasti ada yang prioritas solusi. Ya, kalau dari 100 solusi, saya mencoba memprioritaskan itu nggak sampai 10 sebenarnya. Asal itu aja dikerjain, wah luar biasa Indonesia. Ya, di rumah Anda pun akan luar biasa. Ya, yang pertama dari prioritas itu adalah pemetaan masalah, ya, dan resikonya. Mengulang yang ini, ya, mengulang dari memetakan dari analisis situasi dan identifikasi. Yang kedua adalah standarisasi. Distandarkan. Siapa saja yang distandarkan? Yang ketiga adalah kaderisasi. Ya, mainnya ini yang dikader adalah knowledge, skill, and attitude. Pengetahuannya, keahliannya, keterampilannya, dan sikapnya. Gak semua orang punya antusias yang tinggi, sikapnya. Gak semua orang punya mental yang bagus. Gak semua orang punya mental toughness. Yang keempat, baru yang namanya duplikasi. Create a leader. Membuat pemimpin. Dan memang pemimpin itu tergantung. Kebanyakan orang pemimpin itu main telunjuk. Ingat, itu bukan pemimpin, itu manajer. Manajer dalam kualitas kepemimpinan, leadership, itu adalah level yang terendah. Makanya Anda perlu membaca buku berkaitan dengan masalah kepemimpinan, leadership. Kenapa? Dalam perencanaan, yang terpenting adalah leadershipnya. Gimana mau bisa menyelesaikan masalah? Bagaimana bisa mencapai sesuatu kalau tidak punya jiwa kepemimpinan? Kalau boleh, Anda baca buku karena dalam satu ketika John C. Maxwell ini pernah berada dalam sebuah panggung dengan seorang pemimpin. Dia katakan begini, saya hanya pembuat buku tentang kepemimpinan. Tapi kalau Anda mau belajar jadi pemimpin sama dia, Anda disebutkan orangnya. Ya, belajar bagaimana cara memimpin. Memimpin di semua musim. Beliau karangan bukunya sudah mendunia. Pemimpin-pemimpin dunia banyak membaca buku beliau. Ya, jadi yang saya katakan tadi tentang yang namanya duplikasi, ya yang perlu diduplikasi adalah orangnya, pemimpin-pemimpinnya. Tidak semua orang akan jadi pemimpin. Kalau jadi pimpinan, iya. Semua dari Anda bisa jadi pimpinan. Walaupun Anda terlahir untuk jadi pemimpin sebenarnya, sama tidak semuanya akan jadi pemimpin. Menduplikasi ini ada beberapa hal ya yang perlu dicermati. Kalau di EPIC kita membagi beberapa
tipe pekerja. Ya, di mana nih jumlahnya itu 60%. Kemudian ada tipe konseptor. Ini 27%. Ini tipe analisator. Ini hanya 10%. Sedangkan yang applied atau aplikator itu hanya 3%. Orang-orang sukses di dunia, terkaya di dunia, jumlahnya hanya 3%. Dan saya pernah bertemu dengan seseorang yang pernah berkumpul di sebuah seminar. Beliau pematerinya. Di situ adalah orang-orang 3% dunia. Orang terkaya ya yang masuk dalam golongan 3%. Kenalan kami ini pernah ya, beliau punya bukan jualan minyak, tapi punya rig sumber minyak. Ya, beliau yang punya sumber minyak. Saya pernah cerita pada salah. Ya, beliau berdua suami istri jalan-jalan ke Eropa. Si istri beli tas Hermes, kemudian yang kok tega-teganya mahal banget itu. Suaminya beli helikopter. Beliau punya pesawat jet pribadi. Memang kita tidak bisa mencoba untuk menjadi 3%. Berat memang. Cuma bukan tidak bisa. Berat. Butuh pendampingan untuk ini semua. Mendampingi dalam proses standarisasi. Ya, mendampingi dalam proses standarisasi. Duplikasi. Jadi memang agak berat sih. Yang keenam dan yang ketujuh ini. Ya, nanti ada monetnya. Ya, kita bahas dulu. Jadi, di dalam merencanakan sesuatu, kita harus bisa punya goals dulu. Ya, kemarin sudah saya terdiri dari 34 provinsi. Bagaimana caranya Indonesia sehat? Ya harus sehat provinsi-provinsinya dulu dong. Kan gitu. Nah, sekarang dari provinsi tadi, satu provinsi pasti ada kabupaten kota. Tidak bisa provinsi kabupaten kota, dari situ ada kecamatan-kecamatan. Dari kecamatan-kecamatan, kita buat lagi yang namanya kelurahan. Buat goalsnya kan, Health Indonesia, kan begitu. Indonesia sehat. Sekarang anggap saja ini provinsi. Sudahkah anggota keluarga Anda yang lain sehat hari ini? Itu aja pertanyaannya. Sudahkah Anda sehat hari ini? Itu dulu nih, yang tugas kemarin. Saya sudah bantu dan pilih Anda. Ya, nanti ada tugas surveillance untuk membantu Anda melihat itu. Dari sini kita akan lihat nih bagaimana caranya supaya itu sehat. Gak mungkin Anda berpikir negara kalau Anda aja nggak mau untuk sehat. Anda untuk mencapai tujuan Anda sama sekarang. Anda kuliah di sini. Anda berusaha untuk menyelesaikan kuliah di sini. Walaupun saya tahu beberapa di antara Anda rasa-rasanya kuliah apakah sesuai dengan keinginan Anda atau keinginan orang tua Anda atau keinginan sesama Anda. Ya, ikut-ikutan kuliah di sini. Coba itu dulu. Anda belajar memimpin diri. Pimpin diri Anda untuk sehat. Pimpin diri Anda untuk sehat. Ya, memang nggak mudah, tapi bisa. Ya, sulit sih. Ya. Goalsnya yang pertama, ya, goals belajar, goals kerja, sama goals hasil. Pertanyaannya lagi, sampai hari ini berapa buku kesmas yang Anda hantamkan? Nah, permasalahannya adalah sampai hari ini berapa buku kesmas yang Anda hantamkan? Izin masuk Bapak, belum ada, baru setengah sih baca. Bagaimana caranya Anda mau merencanakan? Ya, jadi kalau bisa, nih, goals belajar.
lakukan cuma baca buku. Cuma baca buku. Ya 15 menit per hari. 15 menit aja per hari. 1 bulan khatam. Apakah Anda punya goals untuk membaca? Kapan Anda mau membaca buku? Saat kapan? Saat mau tes? Atau saat mau UAS? Goals belajar. Goals kerja. Hasilnya, saya bisa sehat hari ini. Saya bisa, kalau kena flu, hitungan jam sembuh. Dan stamina saya oke-oke aja. Ya makanya di sini kalau boleh, nih, kalau Anda nggak punya goals, Anda tahu atlet itu semuanya tertata, ada goalsnya, ada rencananya. Apa yang perlu disiapkan? Sama juga dengan perencanaan ini. Bagaimana caranya Anda mau merencanakan kalau Anda tidak punya goals? RT dulu yang sehat. Apa caranya supaya itu susah, Pak? Ya, udah. Kalau berpikir susah, apapun akan susah. Ya, jadi kalau misalnya Anda mau berpikir mudah, insya Allah akan ada jalan. Makanya mentor saya selalu tanya saya, pasti bisa? Bisa, Pak. Nggak ada urusan, pokoknya bisa dulu. Ya, apapun itu, bisa dulu, Pak. Nah, disinilah makanya Anda perlu belajar baca minimal buku positif thinking. Kalau Anda membaca buku berpikir positif, Anda akan jadi orang positif. Anda akan antusias dan kelemah-kelemah. Muka Anda itu muka orang yang semangat. Seperti saya ngajar Anda semangat. Kapan Anda pernah lihat saya mengajar tidak semangat? Makanya saya lebih senang dengan whiteboard dibanding dengan. Nah, jadi bagaimana caranya mencapai sehat? Bagaimana cara merencanakan? Berjelas. Membatasi agen. Apakah Anda sudah mulai membatasi agen di rumah Anda? Apa saja faktor penyebab masalah kesehatan di rumah Anda? Apa saja? Batasi. Apa saja faktor resikonya? Batasi. Apa saja faktor pencetusnya? Batasi. Pak, saya mau ujian nih, UTS, mau UAS. Tapi calon saya ngajak jalan nih. Batasi. Jelas. Ya. Goals-nya tadi. Ya, batasi. Bagaimana mengendalikan lingkungan? Kendalikan banyak hal. Itu sistem untuk mengendalikan lingkungan. Rumah Anda itu ada aturannya. Kalau Anda punya adik masih umur 2 tahunan, yang ibaratnya baru mau belajar jalan, pasti di depan pagar itu merupakan contoh kendalikan environment. Pada sih ada Anda yang kecil tadi, supaya tidak keluar. Hal-hal sederhana untuk kendalikan environment tadi. Sebenarnya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Supaya Anda minum 2 liter dulu. Sudahkah Anda minum 2 liter? Yang keenam, ini create SKD. Ya, baru dilakukan yang namanya MONEF dengan PWS. Sistemnya di sini. Siapa yang pernah ke KFC? KFC mana aja? Botar, terus Botar Samarinda. Apa bedanya KFC Botar sama KFC Samarinda? Oke, sama aja. Kalau Anda ke KFC-nya Bali, di sana juga banyak orang bule, kursinya tetap yang kecil itu. Anda pikir kalau, di sana kan orang tinggi, tetap sama. Ukurannya sama. Jadi kalau orang bule yang tingginya 2 meteran, duduk itu sudah, ya kalau kita kan masih santai-santai kan? Nah, semua sama. Nah, hal yang sama itu merupakan sistem terduplikasi, terstandarisasi, terkaderisasi. Di mana aja Anda di belahan bumi ini jalan-jalan, kalau Anda mampir ke KFC, semuanya sama. Nanti ada bel di mejanya. Menunya juga sama, ayam juga digoreng sama. Sistem. Berapa beban biaya yang dibutuhkan untuk membangun puskesmas di seluruh Indonesia? Beda-beda. Ada yang kecil, ada yang kayu, ada yang syukur-syukur ada yang megah banget nih.
Padahal bisa distandarkan. Seperti itu semestinya. Kalau mau mencapai yang namanya Indonesia sehat, jangan berpikir Indonesia sehat dulu nih. Yang terkecil dulu. Anda dan keluarga Anda dulu. Sehingga evaluasinya adalah evaluasi kesehatan yang bisa Anda lakukan everyday, keluhan, tanda, gejala, dan resiko. Ini miliknya Kesmas. Ini miliknya medis. Tapi Anda bisa perhatikan semua. Keluhan, tanda, gejala. Yang penting di rumah Anda tidak ada keluhan masalah kesehatan. Hari ini. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada gejala. Cuma masalahnya resiko, apakah tidak ada? Tidak mungkin. Resiko bisa kita kendalikan. Contoh misalnya, untuk hari ini, untuk Anda, beberapa di antara Anda, wajah-wajah Anda ini ada beberapa yang anemis. Usahakan kalau Anda makan di lingkungan rumah Anda, tidak bisa makan di rumah, makan di luar, cari yang prasmanan supaya Anda bisa ngambil sayurnya. Kalau di pramuka, makanya seke. Kalau ada di pramuka yang menyajikan makanan prasmanan, infokan ke saya supaya saya bisa mengidentifikasi apakah di... Karena tubuh saya sudah ada barrier, sudah ada benteng. Apabila makan makanan sesuatu yang tidak sehat, tubuh saya langsung bereaksi. Ya, makanya minum dulu 2 liter sehari. Ya, nanti tubuh Anda akan mulai membentuk yang namanya benteng untuk kesehatan Anda. Sudah ada bayangan bagaimana caranya supaya keluarga Anda jadi keluarga yang sehat? Kapan punya goals untuk baca buku dan menghatamkan buku Kesmas? Karena di Indonesia ini masih ada yang belum standar. Apakah semua puskesmas itu tersedia laptop? Jangankan ngomong 5G, 2G aja syukur-syukur. Handphone kecil saja. Kadang ada sinyal, kadang enggak. Gimana mau ngomong tentang internet? Gimana caranya handphone kecil itu? Cari sinyal dulu. Dapat nih. Halo. Sesuai tempat posisi angkat, nah udah hilang sinyal. Nah, bagaimana caranya bisa standar? Ya, tapi minimal minum 2 liter sehari itu bisa standar. Karena semua orang bisa. Anda perlu bersyukur. Indonesia ini berlimpah airnya. Jadi kalau Anda tidak minum, Anda menzolimi diri sendiri. Kalau Anda tinggal di Afrika, terus bilang, susah Pak minum air 2 liter. Ya saya masih maklumi. Tapi kalau di Indonesia ini, jadi saya rasa kalau Anda kekurangan air untuk tidak minum 2 liter sehari itu keterlaluan, Pak. Ya. Anda tahu ini adalah rancangan menjadi Menteri Kesehatan. Di dalam leadership, ada yang namanya passion. Anda duduk ke kampus ini, belum tentu hasrat Anda sama. Waktu di Zoom aja, itu passion Anda dipertaruhkan. Kenapa? Apakah Anda betul-betul berada di Zoom? Atau jasad Anda yang ada di Zoom? Hal yang sama sekarang. Apakah kalau melihat dari mata Anda, belum semuanya ada di sini. Jasad sih iya. Tapi hati sama pikiran ada beberapa yang belum. In here, not only your body, but your soul. Sulit nggak menyehatkan keluarga Anda? Sulit. Anda pikir saya tidak? Sama. Kita berada di posisi yang sama. Cuma saya orangnya pembelajar. Dengan siapa saja saya mau belajar. Saya ajarin 100 solusi sama tim Epic saya. Waktu dia magang, saya supervisi Rian. Saya tanya, ya, saya ngajarin dia 100 solusi. Terus dia ngajarin saya lebih dari 100 solusi. Aneh ya? Wah, dia ajarin. Gini Pak, gini lah, ini
Saya hitung ini nih. Lebih pada 100 ya. Ini aja masih di sini loh Pak. Ini baru darat, belum udara, belum laut, belum sungai. Banyak ya. Kaget saya. Ya, cuma sayang orangnya nggak mau jadi dosen. Nah, cuma bantu suami gitu. Padahal dia yang ngajarin saya lebih pada 100 solusi. Saya yang ngajarin dia 1 solusi, dia ngajarin saya lebih pada 100 solusi. Nah, disinilah yang jadi permasalahan di Indonesia. Yang masalah adalah tadi, the right man on the right job, in the right place. Nah, permasalahannya tadi, nggak semua orang benar. Posisinya tidak di tempat yang orang yang benar tidak di tempat yang benar. Tempat yang benar, orang yang benar. Orang yang benar, kemudian pekerjaannya benar, tempatnya nggak benar. Berapa kali Anda lewat depan bus? Ada taman nggak di situ? Dulu ada taman kan? Sekarang jadi apa di situ? Monumen. Anda tahu berapa biaya membuat taman kemarin? Sekarang semua jadi keramik di situ. Dibuang kemana tanaman-tanamannya? Memang merencanakan sesuatu, tapi kalau bisa, prinsip dari sini, low cost, high impact, berdampak besar, and continuous, berkelanjutan. Air putih low cost, jalan 1000 langkah itu juga low cost. High impact-nya Anda bisa sehat dan continuous, berkelanjutan. Jadi buatlah perencanaan dari batasi agent, kendalikan environment, ubah perilaku host yang low cost, high impact, and continuous. Seperti itu. Prinsip ekonomi. Melakukan hal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan sesuatu sebesar-besar. Apa tanggapan Anda dengan materi hari ini? Mungkin Ya, lebih dari individu kita sendiri itu bisa membatasi agent, mengendalikan environment, mengubah perilaku diri kita sendiri gitu Pak, untuk mengubah diri. Mungkin lebih sering minum air putih sih sudah Pak dari sebelumnya. Apa yang Anda rasakan sekarang? Mungkin kalau dulu sebelum banyak minum air putih itu sering lemas gitu sih Pak. Ini saya belum mengajarkan bagaimana menerjemahkan visi. Karena saya pernah diajari sama mentor saya untuk mencapai goals tahunan. Jadi yang saya butuhkan waktu itu adalah, Pak, saya mau ke sini. Apa yang harus saya lakukan? Oh ya, betul. Apa alasan Pak Sis mau ke situ? Oh, saya mau ini, wah, ini, oke. Siap. Ini ke sini yang dilakukan ini, step yang ini, nanti monep yang ini goalsnya kayak gini, ini. Wah. Udah. Saya sampai ada surat yang saya terima dan ada deadline waktu di situ ditetapkan. Dalam waktu 10 hari, paspor dan semua biodata harus terkirim ke Jakarta untuk saya bisa ke luar negeri. Dan dalam waktu seminggu, semua berkas sudah lengkap saya kirim. Kan namanya ngirim kan enggak kayak SMS kok. Kan masih butuh berapa hari lagi perjalanan mereka. Ya, jadi seminggu bukan hari ke-10 seperti ada ngajakan tugas. Kan biasa ngajakan tugas kan hari ke-10 juga ngajakannya begitu. Ya, enggak bisa seperti itu. Ya, jadi hari seminggu saya sudah mungkin. Ya, alhamdulillah sampai. Akhirnya saya berangkat.
Jadi saya tahu beberapa KFC, oh ternyata sama. Yang jualnya beda-beda. Rasa ayamnya sama. Ya, ada juga yang berarti itu ayam sama. Kursinya pun sama ukurannya. Ya, tetap sama yang ukurannya. Oh, belum tentu, belum tentu. Tapi dalam sampai 20 kan pasti ada prosesnya. Ya. Tapi dalam proses itu kadang kita tuh tidak konsisten kalau mencapai 20 itu seperti apa Bapak? Oke. Maka di situ kita ada yang namanya kemarin kan sudah saya jelaskan tentang prepare kan? Ya, saya tidak menjelaskan tentang input proses output outcome ya. Prepare. Jadi di dalam prepare itu butuh yang namanya timeline. Di timeline ini ada goals-nya. Ya, ada goals. Sukses seperti Bill Gates, jelas. Sukses seperti Donald Trump, jelas. Sukses seperti siapa nih? Oke, untuk menjadi Raffi Ahmad, Anda harus jadi... Ya kan suksesnya mau sukses yang mana? Sukses penghasilannya, sukses karirnya, ya sukses apanya? Jelas, gitu. Ya kan harus jelas dulu suksesnya apa. Kalau mau menjadi seperti Raffi Ahmad, berarti Anda harus ke BNN dulu dong. Sudah TV mana yang kamu sudah adu? Definisi gila, definisi gila. Melakukan hal yang sama untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda. Nanam rumput berharap tumbuh padi, nggak mungkin. Kalau Anda nanam padi, pasti ada rumput. Tapi kalau Anda nanam rumput, Anda berharap dapat padi, itu yang namanya definisi kegilaan. Melakukan hal yang sama untuk mendapatkan sesuatu yang berbeda. Saya kepingin sukses Pak seperti Raffi Ahmad, tapi saya kayak gini-gini aja. TV mana yang sudah kamu datangi? Sudah disiarkan di mana nih? Apa yang ada? Sukses itu abstrak. Ya, jadi harus jelas. Mau seperti apa? Oh Pak, saya mau belajar jadi stand up komedi. Oke, nggak apa-apa. Kalau permasalahannya, apakah komedi langsung jadi presenter? Sudah jadi MC di mana aja? Apakah Anda punya timeline 20 tahun ke depan? Kalau kau tidak punya tujuan, jalan manapun persimpangan yang akan kau ambil, kau nggak akan pernah tersesat. Kenapa? Karena tujuan. Nah, jadi untuk merencanakan itu kita punya bayangan dulu, clearly, jelas dulu. Kalau tujuan itu nggak jelas, gimana kita mencapai? Jelas dulu, clear. Hal yang sama waktu 2009 saya menetapkan goal, dan itu tercapai 2013. Waktu itu ada ahli jenjang dari puskesmas yang kuliah di sini dari UKAR banyak. Jadi saya punya target semua nih kalau bisa pimpus-pimpus yang ada di UKAR itu alumni bubuhannya. Ya, saya targetkan waktu itu 50% pimpus yang ada di UKAR itu dari alumni AJ di sini, lulusan sini. 2013 dan bahkan lebih. Bahkan sampai 75%.
Saya yang menetapkan goals. Ingat, kan? Untuk kita mencapai goals, itu perlu you do it. Pernah nggak kamu mencapai impian, tapi kamu berharap orang lain yang mengerjakan? Mafia minyak goreng. Nah, pertanyaannya, apakah ada solusi untuk mengatasi hal tersebut? Saya pernah tahun 2000 itu, kakak saya melihat saya lagi mau urusan main tambang batu bara. Sempat ya, karena ada tanah yang ini. Jadi, dan kakak saya ngasih tahu, oh memang serius kah di situ? Kenapa? Ini berkas tentang mafianya. Berkas mafianya ya. Wah, jadi ya repot. Ya, karena bisa main santet, bisa main ini, dapat. Tahun 9, saya kerja di rumah sakit tempat saya bekerja dulu. Itu tahun 97. Ya, tahun 97. Tahun 98, setahun kemudian, sampai tahun 2001, ada tiga pimpinan Oke, tahun 2009 saya pernah diundang rapat di kantor Dinas Kesehatan Kota. Dan Indonesia, Samarinda itu memiliki beberapa kecamatan. Ada 10 kecamatan ya. Yang aja ada 10 kecamatan. Dan waktu itu disampaikan bahwa kecamatan-kecamatan ini belum free. Dalam artian belum dikatakan kecamatan yang sehat. Jadi saya bilang waktu itu sama Kak Bida. Ya, Kak Bida namanya. Kak Bida, sebenarnya nih kita nih punya sumber daya, cuma nggak pernah dikoordinasikan. Ada FK, ada FKM. Mana kecamatan yang bermasalah dengan masalah kesehatan? Biar kami semua praktek ke situ. Dokter praktek di situ, bidan, perawat, kesmas praktek di situ, SMK kesehatan juga praktek di situ. Kalau dikeroyokin kayak gitu, kecamatannya masih sakit. Enggak kan? Enggak lah. Ya kan? Cuma kenyataannya itu 2009 sampai detik ini pun tidak ada koordinasi seperti itu.
Ya kita real aja lah. Mana? Tunjukin aja. Kelurahan mana? Nanti kirim anak FK ke situ. Nanti kirim anak Akper ke situ. Nanti kirim anak dari Kesmas ke situ. Ya kan? Dan itu sejak awal, mulai zamannya Bu Dewi Dunia, saya tetap konsisten dan persisten. Minum 2 liter sehari. Sampai Anda mau minum 2 liter sehari. Betul. Ini aja saya tidak ngendek kelas 11 sudah saya langsung terpoin. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan setelah ini ada tugas saja, tapi nanti saya akan bagikan via Zoom saja. Ya, ada linknya untuk tugasnya. Ya, ini menyambung dari tugas surveillance sebelumnya. Itu saja dulu. Saya akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.